jam. Yang tadinya engkau tiap malam berpeluk dengan istrimu, sekarang seminggu hanya 2 kali. Dulu kalau makan kamu itu dikunyah sampai lembut, dinikmatinya. Di tengah makan, diselang rokok dulu, ya ngobrol dulu, ketawa dulu, terus makan lagi. 2 jam waktu makan kamu dinikmati hidangan itu. Begitu kamu kaya raya, bisnisnya meluas, ternyata makan saja tidak kamu kunyah. Lek, 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 lek. Jam 7 take off. Sampai akhirnya sekarang istrimu menuntut, kapan aku disentuh? Jadi enak kaya apa enak miskin? Itu. Iya. Kedatangan dunia kamu membuat kamu semakin payah. Wa intawalat hasaratka. Ketika engkau ditinggal dunia, engkau menderita, engkau kecewa. Mobilku habis, sawahku habis, pabrikku habis, semuanya habis. Dan kau menangis. Kedatangan dunia kamu semakin susah, kehilangan dunia kamu menangis. Law arafta Allah azza wa jalla, andaikan engkau telah mengenal Tuhanmu, la arafta bihi ghairahu, malah justru akan engkau bisa mengenal hakikat dunia setelah engkau mengenal Tuhanmu. Ternyata dunia ini wirog bosok. Tahu wirog? Ya, iya, menjijikkan. Itu makanya termasuk juga dunia menurut sudut pandang para sufi itu seperti bangkai. Jadi kalau orang yang berebut bangkai, berebut dunia, itu sama dengan orang yang berebut bangkai. Kalau engkau berebut dunia, harus kau ketahui, yang biasa berebut bangkai itu anjing. Jadi kalau kamu itu berebut dunia di ini, siap-siap engkau digigit anjing, gitu aja kok. Ya, seperti itu. Ya, buktinya setiap hari kita lihat di depan mata kita kok. Tega-teganya. Ya, dengan segala macam cara. Gitu. Walakinnaka jahilun bihi. Tapi karena engkau itu tidak mengenal Tuhanmu. Wa birusuli dengan utusan-utusannya. Wa anbiya'ihi dan para nabi-nabinya. Wa awliya'ihi dan para wali-walinya. Itulah sebabnya engkau hidupnya dalam kegamangan seperti itu. Jadi sekarang banyak orang tidak mengenal para aulia ilah yang ada di sekitar kita ini. Seperti dulu para nabi juga, mereka tidak kenal itu nabi. Para rasul ada di sekitar mereka, tapi mereka tidak percaya. Sampai sekarang jarang orang yang percaya kepada waliullah. Malah ada yang mengatakan bid'ah lagi, musyrik. Nggak ada tuh wali. Ya kan? Gitu. Ya udah, nggak percaya ya udah, nggak ada masalah kok. Ya. Jadi artinya mau percaya silakan, nggak ya udah. Wa man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Gitu. Masalah percaya dan tidak percaya itu urusan personal, urusan pribadi. Jadi agama itu persoalan pribadi bukan. Negara Indonesia, negara Pancasila, bukan negara agama. Jadi agama itu urusan negara, urusan pribadi. Urusan pribadi, tetapi tidak juga. Negara ikut ngatur juga. Ini kan anehnya. Ya kenapa? Karena negara kita bukan sekalipun bukan negara Islam, bukan negara agama, tapi kan negara yang bertuhan. Negaranya bertuhan, ketuhanan yang Maha Esa, sehingga negara berkewajiban mengatur kehidupan beragam. Itu persoalannya.
Kalau negara yang murni sekuler, yaitu urusan agama orang pribadi. Negara tidak boleh ngatur-ngatur. Tapi kita kan bukan, jadi kita ini bukan negara sekuler, bukan negara agama, tapi negara Pancasila, itu negara yang bertuhan. Itu aja persoalannya. Gitu. Ya kenapa demikian? Ya karena zaman dulu juga ketika masih banyak para nabi, tetap masyarakatnya menduga bahwa nabi itu sejenis malaikat. Ketika nabi meninggal dunia, nggak percaya masa nabi meninggal. Dan akhirnya banyak yang murtad kan. Sehingga Sayyidina Abu Bakar sendiri juga mengatakan, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budullaha fa innahu hayyun la yamut." Barang siapa yang menyembah Muhammad sudah mati. Yang menyembah Allah sampai sekarang tetap masih hidup dan untuk selamanya. Berarti di sini juga sama. Wali itu dituntut harus sakti. Kalau nggak sakti kamu nggak percaya kok. Iya. Saya mau nanya, Abu Bakar matinya diracun, Umar matinya ditusuk, Utsman matinya dibacok, Sayyidina Ali matinya digebukin, istrinya mati digencet, anaknya disembelih. Masih kurang bukti juga bahwa tidak mesti orang yang hebat itu matinya terus rancang kok. Ya paham? Ya dulu menemukan wali. Ya pasti, ya mabur nggak bisa, menghilang nggak bisa. Ngobatin orang sembar-sembur, warasa beliau dibaca ini baik. Ya kan begitu. Jadi akhirnya ketika Anda standar wali itu selalu sakti, punya khawariqul adah, ya kan gitu. Saya ingin mengatakan bahwa sesakti-saktinya kamu terbang tidak akan bisa mengalahkan kinjeng kok. Betul nggak? Sepandai-pandainya kamu itu bisa masuk dalam tanah, tidak akan bisa mengalahkan belut kok. Saktinya kamu bisa menyelam dalam air, tidak akan bisa mengalahkan ikan kok. Ya udah. Jadi orang yang sakti sih seperti siapa? Tangan kosong, masuk kantong kosong, dibuka kosong, itu yang sakti. Artinya benar kan? Jadi orang kesaktian itu kebenaran sebetulnya. Iya, bukan kehebatan semacam itu. Itulah persoalannya. Jadi ya tetap aja nabinya, rasulnya, walinya tidak mungkin mereka mengutuki orang kok. Tetap aja mendoakan mereka supaya dapat hidayah.